Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nusura Cinarong, Nidesi Parahimatu Zahra, Nisrina Kuroto Aini, Rahma Raisa Rabani, dan Sahida Zuriyah Hijah Dwi Putri Utami yang akan membahas kesulitan belajar dan alternatif pemecahannya. Sekarang kita membahas tentang definisi kesulitan belajar. Definisi belajar menurut Gardner yang pertama, belajar ialah suatu proses yang memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua, belajar ialah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Sedangkan menurut Slamito, pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Seperti siswa lain pada umumnya yang disebabkan faktor-faktor tertentu, sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya, kesulitan belajar yang dialami siswa tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tingkat inteligensial atau kecerdasan siswa. Namun demikian, kesulitan belajar dapat juga disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor-faktor fisiologis, psikologis, sarana dan prasarana dalam pembelajaran, serta faktor lingkungan belajarnya. Yang kedua, ada faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa yaitu kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, serta kemampuan mengindra, seperti melihat, mendengar, membau, dan merasakan. Sedangkan, menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh. Yang kedua, ada faktor psikologis. Faktor fisiologis siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat inteligensi pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar, dan motivasi yang kurang. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa dapat berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor eksternal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa yaitu yang pertama ada faktor non-sosial. Faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Kelompok faktor non-sosial lainnya dapat berupa keadaan udara, suhu, cuaca, waktu, pagi, siang, malam. Semua faktor-faktor yang telah disebutkan harus kita atur sedemikian rupa sehingga dapat membantu atau dapat menggunakan proses belajar secara maksimal. Letak sekolah atau tempat belajar misalnya memenuhi syarat-syarat seperti di tempatnya yang tidak terlalu dekat dengan kebisingan atau dengan alat-alat pelajaran serta bangunannya. Kedua ada faktor sosial. Yang dimaksud faktor-faktor sosial adalah faktor manusia, sesama manusia.
Faktor sosial juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan belajar pada siswa. Contohnya, faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Diagnosa kesulitan belajar. Diagnosa kesulitan belajar dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk melakukan identifikasi kesulitan belajar pada siswa dalam upaya menentukan sumber dan faktor penyebabnya. Maksudnya ialah jadi diagnosa kesulitan belajar ini adalah sebuah identifikasi gitu untuk mengetahui apakah si anak didik ini mengalami kesulitan dalam belajarnya atau tidak, dan ketika mengetahui bahwa anak tersebut memiliki kesulitan dalam belajar, kita pun diharapkan para pendidik dapat mengetahui nih apa yang menyebabkan atau apa yang melatar belakangi si anak tersebut mengalami kesulitan di dalam belajar. Namun yang perlu kita pahami, kegiatan diagnosa kesulitan belajar ini bukan hanya sekedar mengetahui gejala-gejala ataupun faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan belajar, akan tetapi juga sampai penentuan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang dapat diberikan baik oleh para pendidik maupun para pihak lain yang dianggap mampu gitu, yang dimana bisa memberikan bantuan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Nah, lalu apa sih tujuan dari adanya diagnosa kesulitan belajar ini? Nah, tujuannya itu ialah untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajarnya melalui berbagai alternatif pemecahannya atas dasar atau informasi yang lengkap dan juga akurat yang telah terkumpul. Nah, jadi ketika mengatasi permasalahan kesulitan belajar itu tidak sembarangan, melainkan ada data-data ataupun informasi yang cukup lengkap dan juga akurat gitu, agar dapat memperbaiki kesulitan belajar pada siswa tersebut. Tentunya untuk melakukan tahapan-tahapan diagnosa kesulitan belajar ini tidak sembarangan, melainkan ada prosedur-prosedur itu sendiri gitu. Sebagaimana yang telah dikutip dari Weiner and Seff, yang pertama yaitu observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Nah, di sini maksudnya adalah misalkan ya, seorang guru mengajar gitu di sebuah kelas. Lalu si guru itu harus bisa melihat nih apakah ada salah satu anak yang perilakunya itu yang nggak biasa gitu, yang dimana menyimpang gitu. Nah, lalu yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan. Nah, contohnya nih, misalkan si anak A mengalami kesulitan belajar. Nah, kita harus meriksa gitu ya, entah itu dari penglihatan ataupun dari pendengarannya gitu. Bisa jadi dia mengalami kesulitan tuh kayak contohnya matanya memiliki penglihatan yang kurang baik, entah itu matanya minus dan sebagainya gitu, ataupun contoh dari anak lain gitu, ia mengalami kesulitan karena pendengarannya yang kurang. Lalu yang ketiga, wawancara orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Nah, contohnya, saya memiliki seorang anak didik yang dimana ia mengalami kesulitan dalam memegang pensil. Otomatis ketika ia belum mampu untuk memegang pensil, ada motorik halus yang kurang berkembang gitu. Dan ketika setelah berkomunikasi dengan orang tuanya, nah ternyata orang tua tersebut terlalu memanjakan anak-anak gitu, dan akhirnya tahapan-tahapan untuk motorik halus anak tersebut kurang berkembang gitu. Kayak misalkan contohnya mengancingi baju oleh orang tuanya sendiri gitu, ataupun kayak sletingin baju sama orang tuanya sendiri gitu dan sebagainya. Nah, justru dari kecil tuh harus dibiasakan
seperti kayak mengancing baju sendiri gitu, yang dimana dapat mengembangkan motorik halus anak gitu, agar kedepannya anak tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, lalu yang keempat, memberikan tes diagnosis bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Lalu poin kelima atau poin terakhir yaitu memberikan tes kemampuan intelijensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, contohnya ketika telah dites IQ anak misalkan 70 atau 79. Nah, itu berarti ia memiliki tingkat IQ yang rendah atau keterbelakang mental gitu. Lalu ketika dites memiliki poin 80 sampai 90, berarti tingkat IQ-nya masih rendah namun dalam kategori normal atau dull normal. Terus atau dalam tingkatan ketiga gitu, dari 91 sampai 110, yang dimana tingkat EQ ini berarti EQ yang normal atau rata-rata. Lalu yang keempat, pada EQ 111 atau 120. Nah, tingkat EQ ini sangat tinggi dalam kategori normal gitu atau bright normal gitu. Terus yang kelima, 120 sampai 130. Nah, berarti EQ anak tersebut ialah superior gitu. Dan yang terakhir, ketika anak memiliki EQ 131 atau lebih gitu, maka tingkat EQ anak tersebut sangatlah superior atau jenius. Untuk selanjutnya yaitu intervensi atau pemecahan masalah dalam kesulitan belajar. Banyak alternatif yang dapat diambil oleh seorang guru dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswanya. Akan tetapi, sebelum salah satu pilihan tertentu diambil, alangkah lebih baiknya untuk melakukan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu menganalisis hasil diagnosis, yang kedua mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu, dan yang ketiga menyusun program perbaikan. Untuk yang pertama, analisis hasil diagnosis, yaitu menelaah bagian-bagian masalah yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Data dan informasi yang diperoleh guru melalui diagnostik kesulitan belajar tadi perlu dianalisis sedemikian rupa sehingga kesulitan khusus yang dialami siswa yang berprestasi rendah itu dapat diketahui secara pasti. Contohnya, seorang siswa mengalami kesulitan khusus dalam memahami konsep kata polisemi. Polisemi merupakan sebuah kata yang menunjukkan atau memiliki dua makna atau lebih. Contohnya, kata naik atau turun, seperti naik daun, naik harga, atau turun harga, turun tangan, dan lain sebagainya. Kemudian, langkah selanjutnya setelah melakukan analisis hasil diagnosis, yaitu menentukan kecakapan bidang bermasalah. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, guru diharapkan dapat menentukan kecakapan bidang bermasalah kecakapan bidang tertentu yang bermasalah pada siswa dan memerlukan perbaikan. Bidang-bidang ini dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, dapat ditangani oleh guru sendiri. Yang kedua, dapat ditangani oleh guru dengan bantuan orang tua. Dan yang ketiga, tidak dapat ditangani baik oleh guru maupun orang tua. Contoh dalam langkah ini yaitu hampir sama dari contoh yang pertama, ketika seorang siswa telah diketahui hasil diagnosisnya bahwa ia belum memiliki kecakapan memahami konteks kalimat, khususnya kalimat yang mengandung elemen polisemi atau yang memiliki dua makna atau lebih. Jadi akibat dari permasalahan tersebut, sang siswa mengartikan yang seharusnya kata naik daun itu berarti sedang
seperti populer atau terkenal atau sedang maju, ia mengartikan naik daun itu seseorang menaiki daun seperti itu. Selanjutnya adalah pemecahan masalah kesulitan belajar yang ketiga atau yang terakhir. Itu menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Nah, di pengajaran perbaikan ini kita melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menyusun program perbaikan. Nah, dari menyusun program perbaikan ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tujuan pengajaran remedial, yang kedua ada materi pengajaran remedial, yang ketiga ada metode pengajaran remedial, yang keempat ada lokasi waktu pengajaran remedial, yang kelima adalah evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial. Nah, untuk implikasinya atau penerapannya dalam anak usia dini, misal tujuan pengajaran remedial. Nah, kita harus tahu nih, misal ada seseorang anak yang kesulitan belajar dalam hal membaca. Nah, berarti kita tujuan utamanya yaitu membuat anak mengerti atau paham cara belajarnya dalam perkembangan membacanya atau dalam perkembangan bicaranya. Nah, setelah kita mengetahui tujuannya, yang kedua yaitu ada materinya. Kita harus tahu materinya apa aja sih. Oh, berarti kalau misalnya dalam segi membaca huruf alfabet, kemudian susunan kata dan lain-lain itu. Yang ketiga itu adalah metode. Nah, setelah kita mengetahui materinya, setelah tadi yang pertama itu tujuan dan yang kedua adalah materinya, kita menyiapkan metode yang tepat untuk anak. Metode yang dimana anak mudah memahami akan pengajaran ini gitu. Dan yang keempat itu ada alokasi waktu. Tentunya setiap step itu pasti ada jangka waktunya tertentu. Kita bisa menentukan misal dalam 2 minggu anak ini harus sudah hafal huruf alfabet, atau anak sudah lancar dalam menyebutkan huruf vokal dan lain-lain. Kemudian evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial. Nah, dari sini mungkin guru bisa mengevaluasi apakah dalam waktu 2 minggu ini benar, apakah dalam waktu 2 minggu ini dengan metode ini, dengan materi ini, apakah anak dapat belajar atau anak paham apa yang dipelajarinya sehingga nanti berguna untuk kedepannya agar anak sendiri bisa melanjutkan ke materi berikutnya seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaan program perbaikan ini lebih cepat tentunya lebih baik, karena untuk mengefektifkan waktu juga semakin banyak waktu yang dipakai dalam suatu pemahaman materi, tentu akan semakin lama untuk pemahaman ke materi selanjutnya seperti itu. Nah, tempat penyelenggaraannya sendiri di mana sih? Sebenarnya di mana saja gitu. Tidak mesti harus di sekolah, tapi biasanya lebih efektif dilakukan di sekolah seperti itu. Namun patut dipertimbangkan oleh guru kemungkinan digunakannya ruang bimbingan dan penyuluhan. Kadang kan kita berpikir bahwa udah aja deh di ruang BK biar anak jadi terfokus di situ gitu. Kalau di kelas mungkin ada gangguan dari teman-temannya dan lain-lain. Tetapi sebagai guru juga harus mengerti gitu. Kadang anak juga merasa tertekan. Oh, ini di ruang BP loh kayak gitu. Jadi makanya senyaman mungkin bagi anak juga guru dalam pelaksanaan remedial ini. Jangan sampai membebani anak ataupun udahlah biar gampang gurunya di sini aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Diprioritaskan yaitu kepada anak biar nyaman belajarnya gitu. Gak cuma dari metodenya saja, tapi dari lingkungan sekitarnya pun jadinya nyaman. Dan yang terakhir yaitu cara belajar yang baik. Yang pertama, bila anak sudah memiliki cara belajarnya masing-masing, kita bisa mengoptimalkan cara belajar anak di situ. Akan lebih mudah bagi anak untuk memahami materinya gitu. Misal anak dia senang menghafal gitu, dia lebih menghafal, mungkin nyanyian ABCD-nya pakai lagu biar nanti anak cepat hafal, karena anak ini itu kelebihannya atau cara belajarnya di menghafal kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum gimana nih? Nah, kalau misalnya belum, yang pertama yaitu membaca keseluruhan data satu bab dan mencoret yang penting. Misal dalam satu cerita ada
amanahnya. Nah, dari situ boleh digarisbawahi amanahnya apa saja, atau biasanya di stabilo. Nah, yang kedua, jika belum jelas, baca lagi tulisannya. Baca berulang-ulang membuat kita jadi paham apa maknanya dari tulisan tersebut atau materi tersebut gitu. Yang ketiga, pelajari pokok-pokok singkatan tertentu. Misal ada kita yang nggak tahu, nah coba diingat-ingat yang tadi di garis bawahi itu. Ingat-ingat, oh ini tuh ini, oh itu kepanjangannya ini, seperti itu. Yang keempat, apabila masih lupa, lihat bagian mana yang kelupaan. Nah, setelah kita mengulang materi, mana nih materi yang susah dihafal. Misalnya, cara baca, imbuhan eng biasanya anak agak kesulitan di situ. Nah, coba diingat-ingat lagi anak, ulangi lagi kata-kata yang biasanya imbuhan eng atau ing atau dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu bila harus menghafal syair, coba dihafal pelan-pelan bagaimana caranya, kemudian gunakan kalimat yang jelas, pengucapannya, terus pelafalannya dan lain-lain, dan dilakukan secara berulang gitu. Insya Allah remedial ini tidak akan membebani anak dan akan mendukung anak mengurangi kesulitan belajar yang ada dalam dirinya.